Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Diohanian Channel hari ini, Senin 5 Mei 2025, hari biasa pekan ketiga Paskah. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 22 sampai dengan ayat 29. Setelah Yesus menggandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus Allah." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tentu saja mempunyai banyak pengikut. Ia dikagumi oleh banyak orang. Di mana-mana Yesus menjadi bahan pembicaraan banyak orang, entah pembicaraan yang mengagumkan atau pembicaraan yang mencela dan mencari-cari kesalahan yang dapat menjatuhkannya. Yang jelas tidak dapat dipungkiri bahwa Yesus pada waktu itu menjadi salah satu tokoh yang menjadi perhatian banyak orang dengan ajaran-ajaran dan tindakannya. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan Yesus setelah memberi makan banyak orang dengan 5 roti dan 2 ikan mengundang decak kagum dari mereka semua yang mengalami peristiwa itu. Pengalaman itulah yang menjadikan mereka berusaha mencari dan menemukan Yesus kemanapun ia pergi. Bisa dibayangkan bagaimana riuhnya orang-orang yang mencari Yesus setelah mukjizat itu. Mungkin saja mereka mengharapkan sesuatu yang hebat lagi yang lain dari Yesus. Bisa jadi mereka baru bisa diyakinkan setelah menyaksikan mukjizat berulang-ulang dari Yesus yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dalam perikopa ini sedikit tersirat bahwa memang orang banyak mencari Yesus karena hendak melihat hal-hal yang luar biasa itu. Mereka lapar dan haus, namun hanya pada sesuatu yang sementara. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus peka akan situasi yang demikian. Ia sadar bahwa orang banyak yang mencarinya belum mengerti sungguh tentang siapa dirinya dan misi apa yang hendak disampaikan Yesus. Yesus tahu persis apa yang menjadi pergulatan dan pemikiran orang banyak. Mereka kagum akan perbuatan-perbuatan Yesus. Namun, Yesus tidak mau hanyut dalam pola pikir mereka. Ia tidak dikendalikan oleh orang banyak. Yesuslah yang mengendalikan orang banyak, bukan sebaliknya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang banyak menghendaki Yesus membuat suatu keajaiban yang lain, Yesus justru mengarahkan mereka pada pemikiran yang berbeda. Yesus mengajak orang banyak untuk mampu mengerti secara lebih benar. Makanan jasmani memang penting,
Namun yang jauh lebih penting dari itu adalah makanan rohani yang tidak habis dimakan perut. Yesus meluruskan mereka supaya tidak mencarinya karena persoalan fisik belaka, karena kenyang oleh roti. Saudara-saudari yang terkasih, nampaknya orang banyak yang mengikuti Yesus adalah orang-orang yang mau terbuka hatinya. Mereka mendengar masukan dari orang lain. Menanggapi masukan itu, mereka bertanya, "Jika demikian, apa yang harus kami lakukan?" Pertanyaan itu menjadi tanda yang jelas bahwa seseorang mau berkembang dan memperbaiki diri. Mereka tahu ada kebenaran yang lebih tinggi di luar pemikiran mereka, dan mereka senantiasa mencarinya. Ternyata, sebenarnya mereka tidak hanya lapar secara fisik, namun mereka membutuhkan makanan yang mengenyangkan secara rohani, membuat jiwa mereka menjadi tenang dan damai. Saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan orang-orang yang demikianlah, Yesus mengarahkan pemikiran mereka kepada yang lebih benar. Yesus mengajak mereka untuk tidak berhenti pada sesuatu yang kelihatan, yang bisa dirasakan, yang bisa diraba dengan panca indera. Yesus mengarahkan orang banyak pada sumber kekal yang hadir di hadapan mereka. Anak manusialah yang sebenarnya menjanjikan makanan keselamatan kekal. Dialah jaminan makanan itu, dan dialah yang menjadi makanan itu sendiri. Setiap orang yang menyantapnya tidak akan lapar lagi, dan senantiasa ada janji keselamatan kekal. Bagi kita, saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah mengikuti kehendak orang kebanyakan yang tidak jarang menjadi kebenaran yang perlu kita perjuangkan. Mengarahkan orang lain kepada pemikiran yang lebih benar dan lebih kudus adalah salah satu keutamaan Kristiani yang perlu menjadi bagian dari hidup kita. Jika kita hanya mengikuti arus yang sering kali ada hanya karena keinginan fisik, apa istimewanya kita sebagai seorang Kristiani? Santapan Ekaristi menjadikan kita istimewa, mempunyai janji keselamatan yang senantiasa kita pelihara dan kita jaga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur atas Ekaristi yang boleh aku nikmati setiap hari. Semoga aku tidak mudah puas hanya karena aku kenyang secara fisik. Ajarilah aku untuk tidak jemu menimba makanan rohani yang memberi janji keselamatan kekal kepadaku. Tuhan, ajarilah aku untuk setia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.